ulama. Misalnya kita nukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam Kitabul wa in lahana fi ummil Qur'an, dan apabila seseorang terjatuh pada lahan. Apa itu lahan? Lahan itu kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Wa in lahana, dan apabila seorang pembaca Al-Qurannya itu terjatuh pada lahan fi ummil Quran, dalam surat Al-Fatihah, lihanan, sebuah lahan, yuhilul makna, lahan yang dapat mengubah makna, syai'in minha, walaupun sedikit darinya. Lam ara, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ini bukan fatwa saya ya, tapi fatwanya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Kitabil Lam ara, kata beliau, salatahu mujzi'atan an. Aku tidak berpendapat bahwa salatnya sah. Nah, beliau mengatakan apa? Aku tidak berpendapat bahwa salatnya sah. Artinya apa? Artinya salatnya tidak sah. Ini fatwa dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wala amman khalfah, ini yang lebih pentingnya, dan juga tidak sah amman khalfah, orang-orang yang salat di belakangnya. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, wa in lahana fi ghairiha, adapun kalau lahannya, kalau kesalahannya, kekeliruan membacanya itu pada selain suratul Fatihah, maka beliau mengatakan karihtu, maka aku membencinya, makruh baginya menjadi imam. Seperti itu. Fatihahnya fasih, akan tetapi surat selain Fatihahnya ada lahan yang mengubah makna, maka makruh hukumnya. Walam ara alaihi i'adah, akan tetapi salatnya tidak perlu diulang. Artinya sah tapi makruh. Li'annahu law taraka qira'atan ghairi ummil Qur'an wa ata bi ummil Qur'an, karena kalaupun dia tidak membaca surat selain Al-Fatihah dan dia membaca surat Al-Fatihah, rajautu an tujzi'atan salatuh, karena salatnya sudah sah. Kita baca surat Al-Fatihah, setelah amin langsung ruku'. Sah tidak salatnya? Sah. Maka kalaupun dia membaca selain Al-Quran, lahan mengubah makna, salatnya sah, akan tetapi makruh. Wa idza ajazathu ajza'at man khalfahu, dan kalau dia sah salatnya, maka begitu pula salat orang di belakangnya insyaallah taala, kata beliau. Wa in kana lahnuhu fi ummil Qur'an wa ghairiha la yuhilul ma'na, dan kalau lahannya pada surat Al-Fatihah dan juga selain surat Al-Fatihah tapi tidak sampai mengubah makna. Nah, kalau tadi sampai mengubah makna, kalau ini bagaimana kalau lahan tapi tidak mengubah makna? Maka beliau mengatakan ajza'at salatuh, salatnya sah insyaallah. Salatnya sah kalau tidak mengubah makna. Tapi beliau melanjutkan, wa akrahu ayyakuna imaman bihalin, akan tetapi aku memakruhkan dia menjadi imam dalam keadaan apapun. Lalu bagaimana dengan ulama yang lain? Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa dalam Kitabul Majmu'? Idza lahana fil Fatihah lahnan yukhillul ma'na, kalau seseorang membaca Al-Fatihah dengan lahan yang dapat mengubah makna, bi an dhammata an'amta aw kasaraha aw kasara kafa iyyaka na'budu, seperti misalnya mengubah harokat, an'amta dibaca an'amtu, iyyaka dibaca iyyaki, aw qala iyya, atau misalnya iyya pakai hamzah, iyya, nah, menambahkan huruf hamzah bi hamzatain, lam tasihha qira'atuhu wa salatuhu, tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, juga tidak sah salatnya. Wa tajibu i'adatul qira'ati in lam yata'ammad, dan kalau bacanya enggak sengaja lalu kemudian terjatuh pada kesalahan tersebut, wajib diulang bacaannya. Misalnya kita tidak sengaja alhamdu, maka wajib diulang alhamdulillah, begitu ya. Wa ilam yukhilul ma'na, dan apabila tidak mengubah makna, wa nahwi dzalik, lam salatuh, maka tidak batal salatnya kalau tidak mengubah makna. Tapi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i tadi makruh, begitu.
Misalnya dalam madhab yang lain, kita ambil pendapat salah seorang ulama dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, fa in taraka tartibaha aw shaddatan minha aw lahana lahnan yuhilul ma'na, maka beliau mengatakan lam ya'tadda bi qiraatihi. Beliau mengatakan apa? Apabila seseorang tidak tertib dalam membaca Al-Fatihah, misalnya dari ayat pertama, ayat ketiga, baru ayat kedua, ayat keempat, diselang-seling, tidak tertib, tidak berurutan, atau misalnya meninggalkan tasydid Al-Fatihah, atau misalnya terjatuh pada kesalahan yang mengubah makna, lam ya'tadda, maka tidak terhitung bacaannya. Jadi ibarat seperti orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Illa ayyakuna ajizan an ghairi dzalik, kecuali dia memang benar-benar tidak mampu. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah. Oleh karena itu wajib bagi kita mempelajari suratul Fatihah, dan lebih umum lagi seluruh bacaan Al-Qur'an.